Ya, usai libur panjang, indeks harga saham gabungan melesat 1,23% ke level 7.200-an. Didukung performa saham P-Caps, lantas mampukah IHSG mempertahankan kinerjanya hingga sore nanti? Ya, selamat datang di Investor Market Today. Saya Rolando Sambuaga, Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Ya, mengawali Investor Market Today hari ini kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Ada jurnalis B-Universe Rama Sukarta dan juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan secara langsung. Ya, selamat siang Rama. Rama, ini usai libur panjang, IHSG melesat kembali ke level 7.200-an. Nah, sentimen apa yang mempengaruhi hal ini? Rama, silakan. Ya, selamat siang Rolando dan pemirsa. Kita ketahui bahwa sejak perdagangan pagi hari tadi, indeks harga saham gabungan menguat dan pada hari ini penguatannya lebih dari 1,2%. Didukung oleh saham-saham Bank Buku 4 yang kompak penguat, namun di sisi lain ada Antam yang pada hari ini melemah 5% dan menghambat pertumbuhan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana penutupan sesi pertama perdagangan selengkapnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke papan Bursa Efek Indonesia di belakang saya. Rolando dan pemirsa, kita lihat pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat siang hari ini, posisi indeks harga saham gabungan menguat 1,20% ke level 7.198. Dengan sebanyak 15,8 miliar lembar saham yang diperdagangkan, senilai 9,1 triliun rupiah. Sementara dari indeks sektoral, kita lihat indeks dari sektor teknologi masih memimpin perdagangan hari ini dengan penguatan 2,58%. Disusul oleh sektor transportasi menguat 2,23% dan sektor energi ngegas 2,21%. Di sisi lain, sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang terkoreksi dengan pelemahan 0,49%. Indeks LQ45 ditutup menguat 1%. Dengan top gainersnya, yakni ada SMGR menguat 6,93%, Arto terapresiasi 6,61% dan PGEO harga sahamnya naik 6,37%. Di sisi lain, top losers dari indeks LQ45 ada Inco yang harga sahamnya turun 5,39%, Antam melemah 5,22%, dan KLBF melemah 1,88%. Ya, beralih ke sentimen yang mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini, Rolando dan pemirsa, nampaknya bukan hanya bursa saham Indonesia saja yang cemerlang, tapi kita lihat juga dari bursa saham Asia lainnya pada siang hari ini juga kompak menguat, seperti Hang Seng menguat 0,37%, Nikkei menguat 0,94%, dan Shanghai terapresiasi 0,11% di tengah sentimen yang cukup baik dari Amerika Serikat, yang mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tengah melakukan negosiasi terkait dengan perang tarif antara kedua negara tersebut yang diperkirakan akan berlangsung hingga hari esok. Kita akan nantikan bagaimana respon pasar hingga sore hari nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rama Sukarta dan juru kamera Hidayat Syarif. Selamat kembali bertugas. Ya, dari penutupan IHSG kita akan lihat saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainers pada perdagangan sesi pertama ini. Ya, kita lihat top gainers by change, ini ada Multipolar Technology, TBK, ini menguat 19,95%, DSSA menguat 4,23%, lalu DCI menguat 1,02%, lalu ada juga emiten Petrindo Jaya Kreasi, ya ini dengan penguatan 8,02%, disusul dengan SINI dengan penguatan 8,97%. Dari top gainers kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan saham top losers pada perdagangan sesi pertama ini. MKPI, ya ini melemah 2,76%, disusul dengan UNIC yang menunjukkan pelemahan 3,65%, lalu Pantai Indah Kapuk 2, TBK melemah 2,29%. Lalu INCO ya, INCO ini melemah
5,39% dan juga aneka tambang atau ANTM melemah 5,22%. Dan selanjutnya kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan top value pada sesi pertama perdagangan. Antam ini dengan jumlah transaksi 443,6 miliar rupiah, lalu BRPT ini dengan 626,7 miliar rupiah, disusul dengan Bumi Resource Minerals atau BRMS dengan 490,3 miliar rupiah. BBCA juga dengan jumlah transaksi 420,9 miliar rupiah, disusul dengan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan jumlah transaksi 398,1 miliar rupiah. Dan kita ke berita korporasi, pemirsa. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk atau SBMA kembali menunjukkan komitmennya terhadap para pemegang saham dengan konsisten membagikan dividen tunai seiring kinerja keuangan yang mengalami lonjakan signifikan. Hal ini disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar pada 4 Juni 2025 di Jakarta. Dalam RUPST